lagi cari monitor untuk kerja di rumah ataupun untuk sekolah, nah mungkin monitor yang kali ini saya beli cocok untuk kalian. Halo guys, welcome back to English. So far so good and so within gadgets and technology. Nah, udah lama saya nggak bikin video ya untuk mengenai unboxing ataupun review ya, mengenai gadget dan lain-lain ataupun tentang 3D printing juga ya. Sekarang saya lagi fokus di 3D printing. Jadi untuk mungkin gadget review dan gadget ataupun tutorial mungkin agak nyusul ya, tapi saya lebih karena sehari-hari sekarang saya lebih banyak ke 3D modeling. Nah, kali ini saya mau review sebuah monitor. Kenapa monitor? Karena laptop saya kemarin semalam itu tiba-tiba rusak ya. Semalam layarnya setengah ke bawah itu udah putih ya. Nah, kemudian akhirnya mau nggak mau itu pilihannya ada dua. Service kabel fleksibelnya atau layar LCD-nya rusak ya, jadi bisa diservis, jadi harus diganti lah salah satu antara kabel fleksibel ataupun LCD-nya. Tapi kemungkinannya karena ini laptopnya sudah lama ya, saya beli ini tahun 2012, jadi kemungkinannya adalah layarnya rusak ya, layarnya rusak. Jadi untuk mempercepat waktu akhirnya saya putuskan untuk beli sebuah monitor. Nah, monitornya apa yang saya beli? Ini dia monitornya. Akhirnya saya ke Mangga 2 beli monitor ini, yaitu Lenovo D24 20 ya. Kalau kita lihat di belakang, Lenovo D24 20 ya, kelihatan ya, semoga kelihatan D4 D20. Nah, sebelum ini karena gede, sebelum kita mau unboxing mungkin saya harus beresin mejanya ini yang super berantakan ya, jadi saya harus beresin dulu, nanti baru kalau setelah itu kita unboxing di sini sambil saya review singkat lah ya. Okay. Guys, kita langsung unboxing. Gede ya, tempat satu, jadi mau jadi masih harus dikosongin untuk unboxing satu ini. Oke, kita langsung sini. Kalau kita lihat di boxnya, sama kita lihat ini ada 20 tulisannya fitur-fitur utamanya ya. Jadi 24 inch, kemudian ini ada Full HD ya, udah 1920x180, VGA HDMI, konektor, tilt stand. Ini sih mungkin ya bisa dibilang fitur atau kelebihan atau enggak ya. Tapi ini eye care technology, ini penting juga buat mata ya. Dan ini ada salah satu fitur juga yang lumayan menarik ya. Nah, kemudian di sampingnya kalau kita lihat Made in China gitu aja. Kemudian di samping kiri itu ada kode flat panel monitor ya, kemudian ya standar lah ya, kayak sistem bukanya, kode-kodenya samping. Oke, kita langsung open aja, buka. Ini atasnya dibukanya harusnya seperti ini ya. Dari pisaunya dulu tadi. Udah buka.
waktu awal di sana udah dites soalnya. Oke, kita open box. Aduh, susah. Kita dapat kabel HDMI ya, kabel HDMI-nya biasa. Kemudian kita ada buku manual dan kunci-kunci ya, biasa kunci L. Ini kakinya, ya kakinya, bahannya plastik ya, plastik, bukan metal, plastik. Kemudian ini ada kabel, udah colokan Indonesia ya, biasa EU, buku manual ya, dan garansi. Kartu garansi ini nggak tahu kenapa nggak diisi ya. Harusnya sih, yang penting ntar kita coba kalau itu didaftarin aja. Kalau enggak ya bon dari tokonya kita simpan. Ini ada, ini buat kaki belakangnya, kaki belakangnya. Coba saya atasin biar dapat. Ini kaki belakangnya ada, ya ininya besi ya, harus besi, kalau enggak ya serasa. Oke. Nah ini monitornya, ini lumayan besar. Kita coba angkat dulu. Kita tinggal dulu. Ini kalau kita lihat monitornya lumayan ya. Kita coba pasang dulu belakangnya, baru nanti kita review. Ini harusnya seperti ini masuk sini. Nah, ini ada, ini menghadapnya sini ya, kita pasang. Kemudian kita cari bautnya. Nah ini dia bautnya. Nah kalau kalian punya yang model yang untuk yang VESA mount ya, bisa dipasang juga nih, sudah dipersiapkan untuk VESA mount, jadi bisa untuk yang model melayang. Kalau kalian tinggal beli kakinya aja di depan, kayak itu nggak terlalu mahal gitu. Tapi cari yang bagus ya, yang solid, kalau nggak goyang-goyang. Ini bautnya tinggal kita masukkan ke sini ya. Kita tinggal kencangkan. Ya, ataupun laptop ya, jadi tampilannya neat. Kemudian ini bezel-less ya, jadi kalau kita lihat pinggirannya bisa dibilang hampir nggak ada bezelnya ya.
tipis sekali ya. Ya memang nggak full apa kelicin gitu kayak iMac atau Macintosh ya, tapi ini plastiknya udah di pinggirnya tuh udah covernya udah tipis sekali, jadi cukup oke sih harusnya ya, cukup bagus lah karena tipis. Nah mungkin itu ada yang mungkin di bagian dalamnya ada lagi nanti ya, sekitar belum tahu sih mungkin berapa senti, setengah senti. Nah di bagian belakang, oh ya di depannya dulu tadi, bagian bawah ada tombol-tombol untuk kontrol ya, seperti biasa ada power. Ini bagian depan kanan bawah ya, kontrol. Kemudian di bagian belakang itu, kalau di bagian belakang itu semua kontrol-kontrol ada di bagian bawah ya, bukan di belakang tapi di bagian bawah itu ada coba kita lihat, ada HDMI, VGA, dan ini earphone ya, bukan yang lain tapi earphone. Gambarnya sih kalau kita lihat gambarnya di sini itu earphone ya. Oke. Jadi untuk kalau mau colok langsung ke speaker bisa ya, ataupun ke earphone juga bisa. Nah, kemudian ada tombol apa? Kita pinggirkan dulu. Kita pinggirkan. Dan untuk kabel HDMI-nya, saya pakai kabel HDMI aja. Nah, kita punya kepanjangan TV. Saya pakai yang ini aja. Nah, ini salah satu yang saya suka, colokan HDMI-nya ada ke bawah ya, bukan ke belakang. Kalau ke belakang berarti akan makan space ke tembok nih. Jadi, makanya saya suka yang model ke bawah. Nah, ini mungkin. Yeah. Wah. Oke. Kita sekarang coba. Kita lihat layarnya, semoga bagus ya. Yeah. Kita coba lihat di sini. Ya, layar saya sudah setengah rusak ya, setengah ya, nggak bisa. Jadi ini saya taruh ke sini juga, nggak bisa lihat nih. Nah, oke, kita bisa lihat di sini, identify, screw. Oke, ini layarnya cukup terang ya. Kalau kita lihat layarnya lumayan terang. Ini udah posisinya udah maksimal di full HD. Kalau kita lihat display setting, ini udah posisinya udah yang mentok di full HD 1920 1080. Coba ya, kelihatan nggak di sini, saya zoom aja. Oke. Nah, ini kalau sepintas, kalau kita lihat ini layarnya termasuk terang ya, terang. Kalau kita lihat, mungkin kalau posisinya kita black ya, kita black, coba hitam ya, kita tes coba pakai warnanya, backgroundnya hitam, coba ya, kita kasih backgroundnya warna solid color, warna hitam. Coba
Nah, ini ada ini kan LED tapi masih ada backlight ya, jadi kelihatan ini daerah sini terang ya, pinggir-pinggirnya semuanya terang ya. Ada, kalau kita lihat di kamera kelihatan jelas ya. Jadi ada backlightnya, ada semacam apa ya, kalau kita ini kita matikan. Nah, itu ada backlightnya ya, kita bisa lihat posisinya sekelilingnya terang ya, nggak benar-benar hitam. Oke. Nah, kemudian ini sebelah kanan kita menu, kita bisa setting brightness ya. Brightnessnya kita bisa setting mau berapa. Nah, ini kita bisa setting brightnessnya mau tinggi atau rendah. Biasanya kalau saya rendahin brightnessnya, jadi saya lebih ke arah kontras ya, lebih ke arah kontras biasanya kalau saya, jadi nggak di mata juga nggak terlalu sakit ya, lebih enak. Oke. Ini biasanya saya segini, kemudian ini lagi kemudian kontras 75 nih, saya rasa cukup lah ya 75. Kemudian PCR ini saya kurang tahu, mungkin maksudnya mungkin saya harus buka lagi di PCR ini apa, kurang begitu tahu sih. Mungkin untuk kontras rasionya kali ya. Oh ya, digital kontras rasio kayaknya kalau nggak salah, jadi lebih bagus ya. Overdrive coba. Nah, ini kita bisa, kalau PCR mati kita bisa setting ya. Kita bisa setting display mode-nya mau standar atau game. Kita lihat coba teman-teman. Picture, web, game, standar ya. Gantung kita maunya apa ya. Kalau saya mungkin picture ya, atau standar aja deh. Oke. Nah, sekarang kita coba tes kita lihat dulu. Nah, ini ada pilihan low blue light. Nah, ini juga apa namanya, penting juga. Kita bisa tes. Low blue light ini sebenarnya sama seperti di handphone ya. Kalau kita malam tuh reading mode, jadi blue-nya hilang, jadi tinggal rada kemerah-merahan. Nah, ini kadang ada yang suka, ada yang enggak ya, tergantung. Cuman ini masalahnya kalau blue itu kan kayak bisa merusak mata ya. Jadi kalau kondisinya kurang terang gitu ya, atau kita malam tuh rada gelap, itu biasanya kan trading mode ya, jadi low blue light ya biasanya ya dinyalakan. Nah, ini ya tergantung, kembali lagi preferensi pribadi sih, jatuhnya maunya gimana gitu. Oke. Nah, ini saya balikin dulu ke manual ya. Low blue light-nya saya matikan dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba tes untuk detail film ya. Kita buka YouTube dulu. Kita coba buka YouTube. Nah, lega sekali sekarang kita buka YouTube. Kita coba lihat
Nah, ini suaranya ini saya settingnya masih bisa keluar di sini atau di laptop ya. Sementara coba kita lihat settingnya ini keluar di monitor karena nggak ada speakernya, jadi saya keluarin ke laptop aja. Kita coba buka apa ya, misalkan lagu ya, musik ya, musik. Nah, coba ya kita tes atau trailer aja deh, yang gampang ya, musik trailer aja, movie trailer, movie trailer 2020. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat, kita full screen ya, kita coba tes full screen. Kita coba ke Full HD. Nih, koneksinya rada slow nih. Koneksinya masih rada slow, jadi mungkin kita coba nih yang Full HD ya, pinggirnya. Jadi so far oke sih. Tinggal nanti kita mainin aja lah gitu dulu. Untuk yang lain-lain, saya kebutuhannya sih untuk ini ya, lebih ke arah apa namanya, lebih ke arah 3D ya, untuk 3D modeling. Jadi mungkin kalau untuk film, mungkin browsing itu saya sih nggak terlalu banyak komplain lah ya kalau untuk soal itu. Kalau kita lihat misalkan buat baca detik, nah kalau kita buat baca detik kayaknya nggak terlalu masalah ya. Kalau kita buat baca detik kayaknya nggak terlalu masalah. Terang tetap enak buat, malah kalau buat saya ini masih keterangan ya, terlalu terang sih kalau menurut saya, ini masih kurang gelap lagi dikit, mungkin harus di brightness-nya kita settingnya. Kalau buat saya sih apa namanya, terlalu terang sih. Nah, ini baru mendingan. Next. Nah, udah. Ini kayaknya sudah baru oke. Ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu review singkat kali ini. Ya, sorry kalau suaranya kurang gitu jelas ya, karena voice recorder saya rusak ya, jadi sayang banget deh. Jadi saya ngerekamnya juga ini pakai handphone, kayak bluetooth wireless, jadi kurang gitu bagus. Jadi cukup segitu dulu review kali ini. Semoga berguna buat yang mau nyari monitor ya. Jadi mungkin sebelumnya saya mau review rangkum sedikit ya. Pertama, beberapa fitur yang kelebihan dari si monitor ini, yaitu layarnya sudah anti glare ya, anti glare, full HD, kemudian bezelnya lumayan tipis ya, kalau kita lihat bezelnya tipis. Kemudian ini 24 inch ya. Kemudian harganya itu masih di bawah 2 juta ya. Saya beli 1.899, jadi 1,9 lah. Jadi itu yang ada juga ada low blue light ya, tadi yang kita demokan tadi. Ya, itulah beberapa kelebihan atau kelebihan utama dari si monitor ini ya, terutama dari segi harga ya.
karena cukup bersaing, karena saat ini kan walaupun ini bisa dibilang kategorinya monitornya cukup mahal ya sebenarnya ya, karena memang saat ini semua harganya melonjak naik ya. Jadi untuk 24 inch ini sebenarnya harga segitu cukup mahal sih, cuman karena semuanya pada naik-naik, jadi ini termasuk yang kategori cukup murah ya, di bawah 24 inch dengan harga di bawah 2 juta. Ini termasuk udah pilihan terkecil lah, paling pilihannya sedikit lah gitu, yang lainnya rata-rata di atas 2 juta. Oke, kayaknya segitu dulu, semoga berguna. Buat kalian yang mau tanya-tanya soal monitor ini silahkan tulis pertanyaannya di komen. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Oke, bye bye.